Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar tidak akan pernah membuat otak kita menjadi lelah. Jadi, jangan pernah lelah untuk terus belajar. Bertemu kembali dengan channel video pembelajaran Nautika. Belajar apa kita hari ini? Mari kita simak videonya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran komunikasi dan materi yang akan kita pelajari adalah prosedur menghadapi situasi darurat. Seperti diketahui bahwa jenis-jenis keadaan darurat yaitu ada kapal kebakaran, kemudian kapal tenggelam, kapal kandas, kemudian kapal tubrukan, termasuk orang jatuh di laut, itu merupakan jenis-jenis keadaan darurat. Nah, bagaimana prosedurnya untuk menghadapi situasi darurat tersebut? Yang pertama, berikut ini adalah prosedur atau tata cara dan tindakan yang perlu diambil dalam menghadapi beberapa situasi keadaan darurat. Yang pertama, kapal tubrukan. Maka ketika terjadi kapal tubrukan, segera yang pertama harus membunyikan sirine bahaya, yaitu sirine kapal tubrukan. Kemudian sedemikian rupa harus bisa menggerakkan kapal untuk mengurangi pengaruh dari tubrukan yang telah terjadi. Selanjutnya, segera tutup pintu-pintu kedap air ya, dan juga pintu-pintu kebakaran otomatis segera ditutup. Lampu-lampu dek dinyalakan, segera nahkoda diberitahu dan juga KKM, kepala kamar mesin juga diberitahu. Radio PHF segera harus standby di channel 16. Kemudian awak kapal dan penumpang dikumpulkan di master station atau di stasiun darurat. Posisi kapal segera dicatat dan harus segera tersedia di ruangan radio untuk mengabarkan bahwa kapal kita sudah terjadi tubrukan. Dan setelah terjadi tubrukan, segera got-got dan tangki-tangki diukur. Selanjutnya, jika terjadi kapal kandas atau terdampar, maka dalam situasi darurat seperti itu, segera stop mesin, kemudian bunyikan sirine bahaya, pintu-pintu kedap air juga harus segera ditutup, nahkoda dan KKM segera diberitahu, dan kita harus standby di radio VHF channel 16, tanda-tanda bunyi kapal kandas dibunyikan, dan pasang lampu sosok benda untuk memperlihatkan bahwa kapal kita sedang kandas. Lampu dek dinyalakan, got-got dan tangki-tangki diukur, kemudian kedalaman laut yang di sekitar kita juga diukur, dan ingat segera catat posisi kapal kita supaya nanti bisa langsung dikabari lewat radio. Yang ketiga, kapal kebakaran. Ketika terjadi keadaan darurat kapal kebakaran, maka segera sirine bahaya dibunyikan. Regu-regu pemadam kebakaran yang bersangkutan siap dan mengetahui lokasi kebakaran. Ventilasi dan pintu-pintu kebakaran otomatis, pintu-pintu kedap air langsung ditutup. Lampu-lampu dek dinyalakan. Nahkoda dan KKM diberitahu, catat posisi di mana terjadi keadaan darurat kapal kebakaran tersebut. Yang keempat, situasi darurat air masuk ke dalam ruangan. Jika terjadi situasi darurat tersebut, maka sirine bahaya dibunyikan, kemudian siap-siap dalam keadaan darurat, pintu-pintu kedap air segera ditutup, nahkoda dan KKM diberitahu, selalu mencatat posisi di mana terjadi keadaan darurat tersebut, kemudian berkumpul di skoci atau di rakit penolong jika harus meninggalkan kapal. Sirine dan tanda berkumpul di skoci atau rakit penolong untuk meninggalkan kapal, misalkan kapal akan tenggelam, harus dibunyikan atas perintah nahkoda. Yang kelima adalah keadaan darurat orang jatuh di laut. Maka apabila terjadi ada orang jatuh ke laut, segera
orang yang melihat orang yang jatuh ke laut tersebut melemparkan pelampung yang sudah dilengkapi dengan lampu apung dan juga ada smoke signal, ya. Sedekat mungkin, melemparnya harus sedekat mungkin dengan orang yang jatuh tersebut. Kemudian usahakan orang yang jatuh tersebut itu harus terhindar dari benturan kapal dan baling-baling. Posisi dan letak pelampung harus diamati. Kapal segera melakukan olah gerak kapal. Bila tempat untuk mengatur olah gerak cukup, maka disarankan menggunakan olah gerak dengan metode Williamson untuk menolong orang jatuh ke laut tersebut. Selanjutnya, tugaskan seseorang untuk tetap mengawasi orang yang jatuh agar tetap bisa terlihat. Bunyikan 3 suling panjang, ya, atau Oscar, ya, 3 suling panjang, ya, yang artinya adalah ada orang yang jatuh ke laut. Ya. Kemudian bisa diulang sesuai dengan kebutuhan. Regu penolong siap disekoci. Nahkoda dan KKM diberitahu, dan ingat selalu letak posisi kapal itu dicatat. Kemudian kita bisa memplot dari posisi kapal ke orang yang jatuh ke laut tersebut. Kemudian kita akan bahas tentang sijil darurat di kapal. Dalam keadaan darurat atau bahaya, setiap awak kapal wajib bertindak sesuai dengan ketentuan sijil darurat. Oleh sebab itu, sijil darurat senantiasa dibuat dan diinformasikan pada seluruh awak kapal. Dalam sijil darurat di kapal perlu digantungkan di tempat yang strategis, sesuai, mudah dicapai, mudah dilihat, dan mudah dibaca oleh seluruh pelaut, ya, atau seluruh awak kapal, dan memberikan perincian prosedur dalam keadaan darurat tersebut. Contohnya, misalkan tugas-tugas khusus yang harus ditanggulangi dalam keadaan darurat oleh setiap anak buah kapal. Karena nanti bila terjadi ada keadaan darurat yang sudah tadi kita bahas, nah setiap masing-masing ABK tugasnya berbeda-beda. Itu mereka harus tahu tugas-tugas khususnya apa saja. Selanjutnya, sijil darurat selain menunjukkan tugas-tugas khusus, juga tempat berkumpul, ya, terutama harus kelihatan jalur evakuasi atau kemana setiap awak kapal harus pergi ketika terjadi keadaan darurat. Ketiga, sijil darurat bagi setiap penumpang harus dibuat dalam bentuk yang ditetapkan sesuai dengan aturan pemerintah. Dan yang keempat, sebelum kapal berangkat, sijil darurat harus sudah dibuat dan salinannya digantungkan di beberapa tempat yang strategis di kapal, terutama di ruangan ABK. Di dalam sijil darurat juga diberikan pembagian tugas yang berlainan bagi setiap ABK. Misalkan, ada yang tugasnya menutup pintu kedap air, menutup katup-katup, mekanis dari lubang-lubang pembuangan air di kapal, dan lain-lain. Ada yang bertugas untuk menyiapkan perlengkapan skoci penolong termasuk perangkat radio HT-nya maupun perlengkapan lainnya. Kemudian ada juga yang bertugas menurunkan skoci penolong, kemudian persiapan umum alat-alat penolong, misalkan alat-alat penyelamat lainnya. Kemudian harus ada yang menjaga di mana tempat berkumpul dalam keadaan darurat bagi penumpang. Kemudian ada juga yang bertugas untuk mengurusi alat-alat pemadam kebakaran termasuk panel kontrol kebakaran. Selain itu, di dalam sijil darurat disebutkan tugas-tugas khusus yang dikerjakan oleh anak buah kapal, misalkan koki atau pelayan dan lain-lain. Jadi contohnya tugasnya seperti memberikan peringatan kepada penumpang, kemudian memperhatikan apakah mereka memakai rompi renang mereka secara semestinya atau tidak. Kemudian mengumpulkan para penumpang di tempat sesuai yang sudah ditentukan.
misalkan di master station, ya, tempat di mana harus berkumpul dalam keadaan darurat. Kemudian mengawasi gerakan dari para penumpang dan memberikan petunjuk di gang-gang atau di tangga-tangga kemana harus lewat para penumpang, ditunjukkan. Memastikan bahwa persediaan selimut telah dibawa ke sekoti atau ke rakit penolong. Yang ketujuh, dalam hal yang menyangkut pemadam kebakaran, sijil darurat memberikan petunjuk cara-cara yang biasanya dikerjakan dalam terjadi kebakaran, serta tugas-tugas khusus yang harus dilaksanakan dalam hubungan dengan operasi pemadaman. Peralatan-peralatan dan instansi pemadam kebakaran di kapal. Contohnya dalam penggunaan peralatan-peralatan dan instansi pemadam kebakaran di kapal. Dan yang terakhir, sijil darurat harus membedakan secara khusus semboyan-semboyan panggilan bagi ABK untuk berkumpul di skoci penolong mereka masing-masing, di rakit penolong atau di tempat berkumpul untuk memadamkan kebakaran. Semboyan-semboyan tersebut diberikan dengan menggunakan suling kapal atau sirine, kecuali di kapal penumpang untuk pelayaran internasional yang jarak pendek dan di kapal barang yang panjangnya kurang dari 45 atau 46 meter. Semua semboyan-semboyan ini harus dibunyikan di anjungan. Demikian penjelasan tentang prosedur menghadapi keadaan darurat. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan dapat membantu dalam pembelajaran kalian. Ingat, jaga selalu kesehatan diri kalian dan juga keluarga. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.